Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, ada sebuah cerita. Cerita ini berjudul Kisah Tukang Ojek Pangkalan. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Kantong Kardus. Seperti apa ceritanya? Mari masuk ke ceritanya. Saat daun-daun jatuh basah di tanah atau hujan dan angin tiba, kala itu saya selalu gak tenang. Alam ini gak saya mengerti. Andai mimpi atau nyata, kadang semuanya berada di luar logika. Hukum fisika ataupun teori-teori tentang dimensi yang lain. Saya yakini itu, tapi yang ini begitu tak biasa. Mungkin semuanya hanyalah kuasa Tuhan yang maha pemilik seluruh jiwa. Umur saya sekarang 28 tahun. Kisah saya ini terjadi ketika profesi saya sebagai tukang ojek malam. Karena sebelumnya saya hanya menganggur, sedangkan siangnya saya hanya membantu bapak saya di sawah. Karena terus terang saja, latar belakang keluarga saya sebenarnya adalah seorang petani. Sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah pabrik plastik di daerah Karawang. Lumayan lama dengan gaji yang lumayan lah, cukup untuk saya. Tapi entah kenapa, saya merasa tak betah saja. Waktu itu seorang teman kerja saya bertanya apa alasan saya untuk memutuskan berhenti tiba-tiba. Padahal menurutnya saya dan dia termasuk salah satu kepercayaan bos. Bahkan apabila saya mengajukan naik gaji pun, mungkin sang bos tak akan banyak pikiran panjang guraunya. Ya, saya cuma bisa tersenyum sedih mendengarnya mengoceh. Tapi jika ditanya alasan saya waktu itu pada teman kerja, saya hanya menjawab, ya, saya merindukan kampung saya, serta kedua orang tua dan adik-adik saya. Lagi pula orang tua saya sudah pada usur, serta adik saya ada yang masih sangatlah kecil. Sedangkan saya anak pertama, sekaligus tulang punggung keluarga. Ya, sebuah alasan sederhana. Mendengar saya ngerocos bercerita singkat, doi lalu hanya diam saja. Meskipun beberapa teman menyuruh saya untuk mempertimbangkan keputusan saya tetap dengan pilihan saya. Akhirnya lalu saya pun memutuskan untuk pulang saja. Ya, seperti yang kalian-kalian tahu, untuk mencari pekerjaan akhir-akhir ini sangatlah sulit. Apalagi latar belakang pendidikan saya tidaklah tinggi, hanya S3 alias SMA. Itu pun terseok-seok biaya. Entahlah, waktu itu saya merasa bodoh saja. Apalagi untuk bekerja, banyak yang menolak saya. Akhirnya daripada nggak ada kerjaan, seorang teman bapak nyaranin sementara saya ngojek aja. Maklum, di kampung ojek mata pencaharian paling populer setelah bertani. Lagian sayang motor saya nggak kepake. Sempat saya tolak, tapi dipikir balik, ya juga. Yang penting halal dan ada kegiatan lah, supaya saya nggak jenuh. Tetapi entah alasan sebenarnya saya memutuskan berhenti kerja adalah saya ngerasa selalu diganggu oleh sesuatu. Lebih tepat lagi dia tak nampak secara fisik. Firasat saya menerka bahwa makhluk itu adalah seorang makhluk halus perempuan. Itu pun tebak-tebakan buah manggis, karena saya nggak punya sixth sense. Tapi nggak tahu juga gimana saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi entahlah, karena saya tak bisa membuktikannya, dan semuanya itu begitu sangat misteri buat saya hingga sekarang. Kadang saya merasa dulu dia selalu berada di ujung sudut tempat tidur di kamar saya saat saya tertidur, atau mungkin dimanapun tiap Selasa atau Kamis malam. Tapi nggak tentu juga. Perlu kalian tahu, kamar saya berada di paling depan, dekat sama kolam ikan lele, tapi agak terpisah dari kamar teman-teman saya. Meski begitu, di sebelah kamar saya ada kamar teman saya, sebut saja Doi Rudi. Kayak satu rumah dibagi dua. To the point, saya rasa makhluk itu mengganggu saya secara aneh dan sulit dimengerti oleh akal sehat. Ia tidak nampak atau menampakkan secara fisik. Bahkan gak pernah saya lihat penampakan atau apapun yang berhubungan dengan itu. Tetapi lebih kepada serangan secara batin
dan pengalaman aneh, kayak bunyi-bunyian di genting, kayak suara-suara gak jelas lainnya. Wah, banyak deh kalau disebutin satu-satu. Singkatnya, akhirnya saya hanya merasa lemas, risau tak tenang, dan saya juga selalu bermimpi yang aneh-aneh. Dan itu sering, mungkin dalam 2 minggu, bisa lebih dari 4 atau 5 kali. Ketika itu tak ada yang mempercayai saya, begitupun teman sebelah kamar sekos saya, Rudy. Saya hampir saja sakit atau mungkin menjadi gila, karena gangguan itu hanya untuk saya saja. Oh, ada sih satu yang dengerin curhatan saya, tapi kadang doi juga ngeraguin saya. Tapi hanya doi yang deket sama saya di situ. Kadang saya suka dengar teman-teman saya lagi ngomongin saya pas saya lagi di kamar, bisik-bisik itu. Pas saya keluar, mereka kelihatan pura-pura mengalihkan pembicaraan. Saya tahu, tapi nggak ada bukti juga. Sering kesel sendiri dibuatnya. Terlalu super paranoid dan penakut katanya. Tapi karena orang tua saya juga, maka akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung. Singkat cerita, waktu itu saya menikmati pekerjaan baru saya, meski sebagai tukang ojek malam. Di pekerjaan ini, saya bisa lebih menikmati kehidupan. Meski dengan pendapatan tidak sebesar kerja saya dulu, tetapi saya merasa lebih bebas saja. Entahlah, perasaan saya serasa terbebas dari penjara yang mengekang saya begitu lama. Dan lama-lama saya pun sudah melupakan kejadian aneh yang saya alami saat kerja dahulu. Tidak seperti biasanya, hari itu saya datang agak siang, mungkin menjelang sorean. Karena pekerjaan saya sendiri di kebun sudah selesai sekitar jam 1 siang setelah duhur. Dan saya disambut teman-teman saya yang mungkin agak sedikit aneh dengan kedatangan saya. Karena biasanya saya mangkal setelah maghrib. Teman-teman bercanda guru tentang hal itu sesekali. Sementara saya hanya bisa tersenyum mendengar godaan salah satu teman saya yang sering mengatakan, sang pangeran cinta akhirnya datang. Karena saya tahu itu merupakan sindiran untuk saya. Di antara mereka hanya saya yang paling muda, juga belum mempunyai pacar. Sedangkan mereka sendiri, semuanya sudah berkeluarga. Hari itu saya kurang begitu ingat hari Rabu atau Kamis. Tapi yang pasti, di hari itu juga penghasilan saya sudah lumayan. Baru sampai setengah 6 sore. Itu hampir sama seperti ketika saya mengocek semalam. Tapi saya pikir saya akan pulang agak malam saja, karena mungkin penghasilan saya bisa bertambah. Seru saya dalam hati. Ya lumayanlah buat tambahan jajan adik saya. Dan saya juga ingin memberikan oleh-oleh untuk ibu saya. Waktu itu saya berharap semoga saja semuanya lancar. Dari jam 7 atau sekitar setengah 8 malaman, hujan menyambut saya pelan. Dibumbui kabut tipis, lama-lama makin menebal, yang menghalangi jarak pandang, jadi beberapa meter saja. Tapi saya maklum karena di kampung saya adalah daerah pegunungan, dan ini sudah biasa. Sebentar lagi juga hilang, pikir saya, karena kabut hanya datang saat bersamaan hujan gemericik saja, dan itu tentu akan normal kembali, apalagi hujan semakin deras. Tapi justru saya berharap hari ini tidak ada hujan. Setelah mengantar seorang penumpang jauh, saya kembali ke pangkalan. Tapi tak seperti biasanya ramai. Hari itu sekitar jam 9-an saja, sudah sangatlah sepi. Aneh, pikir saya. Teman saya terakhir, sebut saja Agus, yang menemani saya sekitar setengah 8 tadi, sudah minta undur diri. Katanya istrinya sakit. Sedangkan teman saya bersama tukang ojek yang lain yang biasa ada menemani saya juga demikian. Mereka dari tadi mengantar para penumpang dan belum juga kembali. Tiba-tiba saya sadar dari lamunan saya. Ternyata saya cuma sendirian saja. Ya ampun, pikir saya. Lalu si Abdul yang suka nongkrong sama teman-teman yang lainnya kemana? Bisik saya dalam hati. Saya lihat sekeliling celingak-celinguk. Ternyata satu-satunya kantin di situ pun sudah tutup. Iya, satu-satunya supermarket di daerah pangkalan saya. Di kampung saya ini, kantin kecil sering diplesetin sama supermarket. Maklum, mana ada supermarket di pegunungan. Oke, kembali ke cerita.
Iya, bagus sekali, pikir saya. Biasanya paling Bu Warung baru akan menutup kiosnya paling tidak setengah 10 malam. Tapi sekarang kok sudah tutupan. Kala itu saya sedikit merasa ngeri juga. Entahlah, sedikitnya nyali saya ciut. Malum saja, suasana hujan kecil disertai kabut yang lama semakin menebal. Lama-lama membuat saya tak enak juga, dan seperti ada tanda tanya besar di benak saya. Seperti sebuah skenario yang mereka seperti meninggalkan saya sendirian dengan sengaja. Ah, tidak, tentu saya tidak. Elak saya. Hari itu tiba-tiba perasaan saya sangat gak enak. Saat seketika itu juga hujan pun semakin deras, lalu saling bersambut dengan deru angin yang seketika mengalun lumayan kencang. Sekali-kali bahkan petir saling menyambut. Saya pun sempat mundur dan terduduk lesu. Udara yang dingin pun masuk di sela-sela tubuh saya. Saat itu saya juga merasa akan ada sesuatu yang salah. Tapi apa? Sejenak saya segera menguasai diri. Niat saya pulang pun terpaksa saya urungkan karena hujan yang semakin deras. Sementara jas hujan milik saya tadi siang dipinjam Agus, teman saya. Saya lupa untuk mengambilnya. Karena terpaksa, saya harus menunggu hujan sambil berharap ada teman saya segera ada yang datang. Saya sungguh tak enak hati, dan itu semakin menjadi seakan-akan menguasai saya dan menyuruh saya untuk segera pergi. Oh iya, pangkalan ojek saya berada di desa seberang, tepatnya sekitar 5 atau 6 kilometer dari desa saya, dan menghubungkan aktivitas dua desa, hampir mirip sebuah pos ronda, dengan sedikit memanjang, serta berada di pertigaan jalan, yang hari itu nampak sepi sekali. Tak ada satupun kendaraan lewat, selama hampir 5 atau 10 menitan, baik dari arah desa saya, ataupun arah desa seberang. Sebelah kanan saya adalah persawahan luas, sedangkan sebelah kiri saya, kantin Bu Warung yang sudah tutup, lalu jalan berbatu ke arah desa saya yang nampak lowong. Di depan saya adalah daerah semak belukar yang tak terawat, banyak pohon-pohon pisang yang seakan melambai-lambai pada saya. Sedangkan perumahan penduduk masih 10-20 meter dari tempat saya. Hanya melihat saya rumah-rumah itu sayup-sayup, lalu tiba-tiba saya melihat seseorang. Karena begitu jauh serta terhalang rintik air hujan yang terasa semuanya jadi tak jelas, saya seolah-olah menjadi rabun saja. Tetapi bagi sebuah mimpi, karena tiba-tiba orang itu sudah berada di depan saya. Saya kaget serentak, nggak percaya, serasa sadar, atau saya nggak sadar. Tapi benar, orang itu kini hampir mendekati tempat mangkal saya. Ternyata dia seorang perempuan, berkulit putih, wajahnya nggak kelihatan karena nunduk, juga terhalang payung. Ia berbaju kebaya merah dengan rambut bersanggul, memakai payung hitam, berbentuk segi 6 atau juga entahlah, bentuknya aneh pokoknya. Tidak seperti payung kebanyakan yang berbentuk bundar bergerigi. Wanita itu seperti memakai selendang berwarna seperti batik. Juga ada warna kuning sebagian di ujung atau pinggiran, saya lupa. Yang pasti seperti itulah. Kalau ingat itu kayak flashback, saya masih ngeri. Juga lengkap dengan aksesoris manik-manik logam berwarna emas di tangan, lebih mirip seperti pakaian wayang orang yang sering saya lihat di televisi. Saya agak kaget, baru kali ini saya bertemu dengan perempuan yang berpakaian seperti itu. Apalagi dalam keadaan seperti ini, ia lalu berjalan dengan tatapan ke depan, agak menunduk menerobos hujan, lalu menghampiri tempat pangkalan ojek saya. Kala itu saya tak berani menoleh, saya pun hanya bisa diam dan membisu. Sedangkan ia lalu berjalan, kemudian berdiri sekitar 3 atau 4 meter di samping kanan, hampir dekat dengan sepeda motor saya, dengan arah yang membelakangi saya. Sekali lagi saya sama sekali tak berani menoleh, walaupun ada keinginan kuat untuk itu. Tapi karena jarak yang dekat, dengan ujung mata kanan saya, dia sudah kelihatan. Tetapi saya tetap tak berkata, ataupun untuk menyapa seseorang aneh itu. Sementara hujan pun semakin deras saja, sekali-kali diikuti petir yang saling bersambut, seperti film
tapi benar, ini nyata. Seketika itu saya mencium wangi aneh seperti wangi kembang semerbak, namun tidak terlalu tajam. Itu berlangsung beberapa saat, tapi tiba-tiba itu semua berubah secara perlahan, jadi wangi amis bercampur bau busuk yang semakin menusuk seperti bangkai. Ya Tuhan, jantung saya seketika makin berdegup kencang. Seumur hidup, saya belum pernah mendengar lolongan anjing kecuali kali ini. Suaranya melengking dan terasa nyata, hanya menambah suasana hati saya semakin terganggu. Meskipun saya mencoba untuk lebih fokus, menguasai diri saya, tetapi itu sia-sia saja. Tubuh saya tiba-tiba lemas, dan saya merasa seperti saat dulu saya di tempat kerja. Perasaan ini adalah perasaan yang sama seperti waktu itu. Keringat dingin seperti alami mengucur di seluruh tubuh saya. Nafas saya terengah seperti orang yang kambuh dari penyakit asma, dan tangan kanan saya dengan refleks memegang dada. Dalam keadaan seperti itu, saya hanya ingat makhluk tak nampak yang mengganggu saya. Jangan-jangan. Secepat kilat saya menoleh ke arah wanita tadi. Saya lihat tiba-tiba satu-satunya bola lampu 5 watt penerangan di pangkalan saya mati. Saya setengah berteriak karena saya kaget, langsung berdiri. Sebelumnya dari tadi saya hanya duduk dan diam saja. Tak jelas karena air hujan secara samar-samar, saya mendengar suara seorang perempuan bernyanyi dalam bahasa Sunda. Seketika keheningan kembali meraja, hanya hujan deras yang saya dengar. Kali ini perasaan saya semakin tak karuan. Bulu kuduk saya tiba-tiba berdiri, dan seluruh muka saya terasa sangat tebal. Saya pun refleks agak mundur ke belakang. Saya sudah tak peduli lagi. Saya hanya bersiap-siap dan mencoba untuk berlari. Sepeda motor saya tak sama sekali pernah saya pikirkan, karena saya hanya ingin pergi secepat mungkin dari tempat ini. Tiba-tiba seketika lampu kembali nyala dan semuanya terlihat sangat jelas. Seketika juga saya lihat perempuan tadi sudah tidak ada. Sumpah, saya gemeteran setengah mati. Saya nggak tahu apapun, semuanya kayak samar-samar. Dengan tubuh yang tiba-tiba lemas serta napas saya yang terasa semakin pendek, saya langsung berlari meninggalkan sepeda motor saya yang saya tak pedulikan lagi. Saya berlari ke arah perumahan yang nampak terasa sangat jauh. Langkah kaki saya terasa sangat sulit sekali. Juga ada beberapa pohon pisang yang saya lalui. Saya lihat telah berubah menjadi seperti rambut. Ya, rambut. Semuanya pohon itu rambut yang panjang terurai dari atas ke bawah. Seketika kepala saya tiba-tiba pusing karena daerah sekitar saya sudah tak saya kenali lagi. Tiba-tiba sesaat kemudian saya melihat perempuan tadi tiba-tiba berada di depan saya, tepat beberapa meter di depan saya. Ternyata dia tidak sendirian, ada orang lain. Ya, beberapa orang yang tak jelas seperti gambar 2 dimensi yang menempel di dinding, tipis seperti kertas. Mereka bergerak-gerak cepat dari atas ke bawah, juga kanan ke kiri. Dia menatap saya tajam. Yang saya lihat semakin rabun pandangan saya saat dia mendekat, dan ya Tuhan, saya tak kuat lagi. Saya begitu takut. Saya duduk menyudut. Semuanya kemudian terasa gelap dan saya pun pingsan. Saya terbangun pagi-pagi sekali dan sudah ada di rumah saya. Teman-teman saya, Bang Roy dan lain-lain juga ada di dekat saya. Bisa saya baca dari raut muka mereka seperti penuh dengan tanda tanya tentang apa yang telah terjadi dengan saya. Tetapi mereka hanya diam saja. Sayup saya dengar suara ibu saya membaca surat Yasin. Lalu saya pun sadar sepenuhnya dan tiba-tiba saja saya terbangun. Adik saya tersenyum melihat saya dan lalu Pak Kamal, tetua desa pun ada bersama saya. Sekian berapa saat setelah saya sadar, Pak Kamal pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Ternyata saya telah pingsan selama 3 hari ini. Setelah berdoa lalu sembahyang, beliau lalu berkata bahwa saya telah diganggu makhluk-makhluk halus sebangsa jin yang ingkar. Mendengar itu saya tak berkata, mental saya sekali lagi tertekan
tapi saya hanya bisa diam saja. Lalu Pak Kamal melanjutkan bicaranya bahwa saya harus sering sembahyang dan berdoa. Karena kata Pak Kamal, mereka akan terus mengganggu karena tujuan mereka hanya untuk membuat kita tersesat dan jauh dari Tuhan, apapun alasannya. Setelah itu lalu Pak Kamal seperti berbicara dengan seseorang. Beliau bilang bahwa dunia kita berbeda. Sudahlah, kita berbeda keyakinan pula. Sementara saya hanya bisa diam. Pak Kamal mengulangi perkataannya beberapa kali, sampai setengah berteriak. Seketika juga ibu saya, beserta orang yang berada di rumah saya, heran dan terdiam. Saya juga hanya bisa menyipitkan kening tentang apa yang terjadi. Saya lalu kembali rebahan. Ketika saya melihat ke langit-langit kamar saya, hampir seluruh bulu kuduk saya berdiri. Nafas saya serta jantung saya hampir saja copot. Karena saya melihat sosok perempuan dengan mata terbelalak, berwajah sangat pucat, tanpa ekspresi, berpakaian kebaya berwarna hitam, dengan rambut panjang sekali terurai, yang seperti hendak jatuh ke arah saya. Ujung rambutnya hanya beberapa sentimeter dari dahi saya. Tubuhnya jelas seperti menempel sebagian ke langit-langit. Saya bisa lihat jelas dari wajah hingga kaki, lengkap dengan wajah persis seperti wanita yang berada di pangkalan ojek kemarin, dan dia mengambang di langit-langit kamar saya. Seketika lalu saya pun diingatkan untuk beristighfar Pak Kamal yang ada di samping saya, lalu mengusap muka saya. Setelah itu, dan benar saja, semuanya itu tiba-tiba hilang, tanpa berbekas sedikit pun. Keringat saya masih bercucur dan suara ibu saya terdengar menyebut nama saya berkali-kali. Saya tiba-tiba pusing sekali karena kaget dan sangat shock. Saya pun kembali pingsan. Esoknya baru saya tahu ternyata hanya saya dan Pak Kamal yang melihat sosok itu. Yang entah dari mana saya tahu sebuah nama Nyai Nimun. Dia salah satu putri dari sebuah kerajaan jin di daerah yang dulu bernama Lesir. Nama daerah goib di Karawang, Pak Kamal menambahkan. Dia menyukai saya seperti perempuan menyukai laki-laki dan hendak menjadikan saya pengantin di pernikahannya secara gaib, dengan mahar sesuatu benda yang paling saya sayang atau benda sehari-hari yang di situ tergambar kepribadian saya. Saya tak mengerti untuk bagian yang ini, yang pasti saya berharap segera jauh dari gangguan-gangguan seperti ini. Dan sebagian saya menangkap masih ada sebagian yang Pak Mustafa Kamaluddin, Pak Kamal, enggak ceritakan ke saya, karena dia tiba-tiba saja berhenti bicara dan menyuruh saya berdoa. Saya lalu berdoa sekuat tenaga, melafalkan ayat demi ayat dalam Al-Quran yang saya hafal berkali-kali. Setelah beberapa saat saya demam. Kala itu badan terasa panas dingin, lemes, seperti terkena penyakit tipes. Selama beberapa hari, saya hanya berada di rumah saja, istirahat. Mata itu selalu saya ingat, sosok menyeramkan ini, apa hubungannya dengan saya? Semuanya misteri bagi kehidupan saya. Tuhan Maha Pemurah sungguh mengingatkan saya bahwa alam ini begitu luas kekuasaannya, meliputi hal yang tampak dan tak tampak. Saya sadar, saya lalai. 5 atau 6 hari setelah kejadian menyeramkan dalam hidup saya telah berlalu. Memang saya selalu dihantui rasa yang gak enak, paranoid terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampakan dan sebagainya. Ada kalanya juga saya suka berhayal atau melamun yang lain-lain. Tapi setidaknya kala itu orang tua, juga teman-teman mangkal, dan terutama Pak Kamal terus yakini saya bahwa segala sesuatu tentang alam-alam gaib itu berada di sekitar kita, dan kita tidak perlu takut. Semua itu hanyalah sebuah proses. Siapapun atau kapanpun mungkin mengalami hal kayak saya, atau bahkan yang lebih dari saya. Hanya Tuhan yang perlu saya takuti, tak ada yang lain. Benar juga pikir saya. Saya coba menyikapi sesuatu itu dengan berpikir positif. Mental saya pelan-pelan sudah pulih. Saya bertekad untuk tetap ngojek lagi. Ya lumayan daripada saya berhenti menganggur dan hanya menambah beban keluarga saya. Dengan kekuatan itu saya coba bangkit, meskipun kadang keraguan dan ketakutan tetap menyelimuti pikiran saya. Tapi saya coba lebih tegar lagi untuk jalani kehidupan saya
dengan normal. Mungkin inilah jalan saya, dan saya harus kuat untuk itu. Hari-hari selanjutnya kembali saya ke rutinitas saya, yaitu ngojek malam lagi. Karena pagi sampai siang, saya bantu-bantu di kebun bapak, kadang bahkan sampai sore. Hari pertama, seperti biasa, saya ke pangkalan. Pertamanya saya ragu-ragu, tapi saya coba kuatin mental saya di situ. Hari pertama ini gak ada yang aneh, meski kabut tetap datang, seperti biasa, menyapa malam di kampung saya. Hari kedua juga sama, kali ini saya setidaknya mulai berani lagi, hingga hari ketiga pun datang. Hari ketiga, hari itu saya keluar ke pangkalan, sekitar setengah tujuan, selepas maghrib. Biasa saya disambut teman-teman saya, kami bercanda ria, sekitar 10 menitan lah, hingga seorang penumpang datang dari jalan, ke arah desa saya, sekitar 10 meteran dari saya. Dengan sigap saya tiba nyamperin penumpang itu, yang terus melambe-lambe, tanda menyuruh ojek. Sementara teman saya, gak pada lihat karena posisi mereka, ngebelakangin penumpang itu. Saya pikir kesempatan, sementara melihat tingkah saya, teman-teman hanya bengong saja. Saya setengah teriak bilang, "Duluan." Setelah itu saya lihat ternyata seorang ibu minta dianterin. Dilihat dari pakaian seperti petani, ibu itu juga bawa kantong plastik dan gak ada yang aneh. Kira-kira beginilah kurang lebih percakapan saya. "Mau kemana, Bu?" "Ke daerah Sinder aja, Cep." "Oh iya, baik Bu." Selama di perjalanan gak ada yang aneh, sebuah perjalanan biasa. Mungkin sekitar 15 menitan, saya baru nyampe. Karena jalanan agak licin dan berbatu, jadi saya gak bisa ngebut, mesti pinter pilih-pilih jalan. Setelah sampai di daerahnya ibu tadi, oh ternyata rumahnya ada di balik bukit itu. Terlihat rumah kayu berpapan, kalau di daerah saya biasa dinamain bedeng. Berjajar dan berjarak sekitar 3 atau 4 meteran tiap-tiap rumah. Ya kalau dihitung, di sana adalah sekitar 6 atau 7 rumah. Mendengar suara motor mendekat, dari rumah keluar bapak setengah baya. Setelah berbincang sebentar dengan si ibu, ia lalu membayar sejumlah uang pada saya. Dengan ramah si ibu bilang, suruh saya masuk rumah. "Mampir dulu, Cep." Panggilan untuk anak muda biasanya Asep atau Acep. Saya di sana disuruh turun dulu, suatu adat istiadat kesopanan di kampung saya. Karena udara cukup dingin, biasanya suguhan paling lumrah itu air teh manis hangat sama singkong goreng. Kalau itu saya tolak dengan halus karena takut kemalaman dan saya harus segera pulang. Dan malam itu saya takut mulai turun kabut karena selain jarak pandang terbatas, juga sulitnya ngatur motor di jalan menjadi lebih licin. Di sini juga sama sekali gak ada lampu penerangan jalan. Singkat cerita, sekitar 10 meteran dari rumah si ibu, mulai turun kabut. Ya sudah, saya lanjutin aja jalannya pelan-pelan. Kiri kanan saya masih kebun teh. Hari mulai dingin juga, pikir saya. Di tengah perjalanan saya lihat lampu di kejauhan seperti lampu motor. Perasaan saya agak lega karena di jalan ini saya nggak sendirian. Masih banyak lalu lalang pengendara. Jarak saya dengan motor itu agak jauh, tetapi karena daerah sekitar kebun teh terlihat oleh saya, ya sekitar beberapa meter lagi saya berpapasan. Walaupun wajah dan motor apa saya nggak jelas karena kabut yang cukup tebal. Kabut semakin tebal. Saat tinggal 2 atau 3 meter lagi, tiba-tiba seperti ada yang melempar sesuatu dari arah kiri saya. Kedengaran suara mengenai salah satu bagian depan motor saya. Sementara ketika saya lihat sesaat ke kiri, tak ada apapun, cuma kabut tebal dan kebun itu. Tapi yang bikin saya lebih takut lagi, lampu yang saya kira motor di depan saya itu hilang. Tak ada apapun di situ, sempat nengok ke belakang, gak ada suara motor selain motor saya. Saya terus terang udah mulai mencium sesuatu yang janggal di sini. Saya takut, apalagi dengan kejadian beberapa hari yang lalu, bikin saya shock. Bulu kuduk saya merinding, apalagi kini saya merasa bonceng sesuatu, karena laju motor agak berat. Nafas saya mulai memburu, gak menentu, disertai kabut yang tebal.
membuat suasana ini sangat mencekam buat saya. Saya menyadari bahwa cuma saya yang sendiri di jalan ini. Mau tancap gas saya nggak bisa. Kondisi jalan berbatu, sebagian berlubang, dan licin. Kepaksa saya tetap berusaha mengontrol motor agar tetap seimbang, meskipun kecepatan agak meningkat. Hanya berselang beberapa detik, saya merasa ada sebuah tusukan di pinggang, sebelah kanan. Entah apa, tapi sepertinya sesuatu yang keras. Atau itu jangan-jangan adalah sebuah tangan. Namun apapun itu saya nggak yakin, sementara keringat dingin mulai basahi tubuh saya. Ini puncak dari ketakutan saya. Saya pengen nangis, saya bingung, takut, cemas, semuanya campur jadi satu. Keadaan di mana saya nggak tahu meski berbuat apa lagi. Bahkan saat itu untuk mengucap istighfar pun, saya merasa kaku. Bibir ini keluh, dan saya tahu bahwa sesuatu ada di belakang saya. Ada sebuah benda yang hadir tiba-tiba menempel di punggung saya. Sempurna saat itu bagi hidup saya. Di tengah kegelisahan, saya pasrah. Motor beberapa kali masuk lubang. Saya tak peduli lagi. Entahlah. Namun ketika satu tusukan kembali saya rasakan di punggung, sontak dengan keberanian, saya nengok ke belakang. Sesuatu yang hitam legam ada di belakang saya, dengan posisi duduk. Ia lebih tinggi dari saya. Saya kaget sekuat tenaga. Saya gas motor ini sampai tiba-tiba masuk ke lubang. Dan saya celaka, masih sadar. Saya lari sejadi-jadinya, entah berapa lama, saya lemas. Lutut ini sangat gak kuat menahan beban tubuh saya sendiri. Saya dengar suara keras seperti teriakan seorang pria dewasa di belakang. Suaranya sangat berat, melengking. Saya terus berlari namun untuk sampai pangkalan masih sangat jauh. Tiba-tiba jalan menjadi terang, seperti ada lampu. Saya merangkak, dan saya pingsan. Saya ngerasa melayang seperti ada yang mengangkat. Dalam nafas yang terengah, sekujur tubuh mulai ada yang terasa nyeri. Semuanya samar, lalu selanjutnya, sama sekali saya nggak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama saya pingsan, hanya saja pas bangun, kepala sangat berat, seperti terluka. Saat saya bangun, sadar, saya teriak. Saya histeris sejadi-jadinya. Saya istighfar berkali-kali, tapi masih teriak-teriak di kiri kanan. Saya rasa banyak orang. Saat saya dengar ibu saya menangis, adik-adik saya juga pada menangis, juga dengan suara bapak saya. Saya mulai sadar bahwa sepenuhnya saya selamat. Saya telah berada di sebuah rumah. Saya belum selesai kaget karena saya nggak tahu di mana ini. Rumah siapa ini? Sesaat kemudian suara paruh seorang lelaki setengah baya berkata kira-kira kayak gini. Istighfarlah Bager. Maksudnya baik panggilan untuk saya. Serahkanlah pada Allah yang maha suci. Cabutlah semua cobaan ini. Ya Allah, kasihan sama dirinya. Suara ini saya kenal, ia adalah Pak Kamal, sesepuh desa. Ternyata saya ada di rumahnya Pak Kamal. Setelah sadar penuh, saya coba bangun, tapi tak bisa. Ternyata saya terluka. Pas saya jatuh dari motor, pinggang dan seluruh tubuh mulai sakit. Bahkan wajah saya juga luka di mulut dan hidung. Yang nemuin saya ternyata teman saya sendiri, sesama tukang ojek. Panggil saja Tatang. Ternyata saat saya lihat cahaya dan jalan menjadi terang, sesaat sebelum pingsan, itu motornya Tatang yang kebetulan dia nganterin 2 penumpang. Dan nemuin saya lagi merangkak dengan wajah terluka. Hari-hari selanjutnya adalah hari yang paling buruk buat saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saat siang atau saat malam tiba, saya hanya ingin dekat sama Pak Kamal dan minta doa. Beliau dengan sabar selalu buat saya tenang. Ia seperti bapak kedua bagi saya dan terus yakini saya saat itu. Rasa keberanian saya memang ciut. Tapi suatu waktu, saat Pak Kamal bacain satu surat jin, beserta kajian, dan artinya. Rasanya ada sesuatu makna yang baru, suatu bentuk kekuatan, yang baru untuk saya. Hari itu adalah titik terendah bagi saya, sekaligus jalan untuk mengungkap misteri, di balik hal-hal yang mengganggu saya selama ini. Hingga tiba suatu hari adalah hari sedih buat saya, juga warga kampung. Pak Kamal meninggal dalam khotbah saat Jumat. Husnul khotimah Pak Kamal, subhanallah, telah sempurna waktumu di dunia.
"Selamat jalan, Pak. Sampai saat ini jasamu tak bisa saya balas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalaskan surga untukmu." Berita meninggalnya Pak Kamal telah tersebar seantero kampung. Ini merupakan sebuah kabar duka yang sangat dalam. Selain sebagai ketua desa yang sangat dihormati, juga karena beliau adalah seorang ulama, juga dikenal sangat peduli terhadap semua orang, serta semangat kebersamaan, rendah diri, dan gotong royong yang selalu beliau tekankan. Saya adalah seseorang yang belakangan cukup dekat dengan beliau, dikarenakan beliaulah yang banyak membantu masalah yang saya hadapi. Meski dengan berbagai cara saya menyikapi problematika hidup saya, beliau tetap sabar membuka pintu dan ikhlas membantu siapa saja yang butuh pertolongan seperti saya. Saat itu saya masih terbaring sakit di rumah. Saya bahkan tak sempat untuk mengantar Pak Kamal ke tempat peristirahatannya. Yang terakhir, saya cukup menyesali hal ini, tetapi karena saat itu sebagian tubuh saya masih lebam-lebam dan sangat masih sakit untuk berdiri. Lagi pula daerah pinggang saya cukup ngilu untuk digerakkan. Kecelakaan yang saya hadapi saat itu ternyata lumayan besar. Saya sebenarnya berharap untuk bisa pergi, paling tidak mengantar jenazah beliau, tetapi banyak orang melarang saya dan menyuruh saya sebaiknya untuk tetap beristirahat saja di rumah. Malam dan siang pun berlalu, titik-titik embun di pagi hari mulai berjatuhan. Kabut sering turun hingga membuat pagi terasa kelabu. Namun pagi tetaplah pagi yang damai saat mentari pelan mulai menyinari, menyingkap hawa dingin, membuat hari menjadi merona dan berwarna. Setelah Pak Kamal tiada, kehidupan diri saya selanjutnya terasa sangat kosong. Saya tak tahu bagaimana sepertinya. Saya sangat kehilangan sosok yang selalu ada membantu saya. Masih ada tanda tanya besar dalam diri saya tentang kejadian demi kejadian yang menimpa saya. Selama beberapa hari, saya cuma di rumah, kadang banyak diam dan melamun. Pekerjaan ngojek sudah sama sekali gak kepikiran lagi. Yang ada halnya sunyi dan sepi dan merasa sendiri. Saya seperti memiliki sebuah dunia terasing, dunia yang dimana hanya ada saya dan tak ada orang lain. Sesuatu yang terjadi memang harus terjadi. Misteri apa sebenarnya ini? Kala itu tak ada sebuah jawaban yang pasti. Di lain sisi ada dorongan kuat dalam diri saya untuk bangkit melawan semua itu. Tapi di sisi yang lain, kadang saya merasa tak kuasa untuk menghadapi cobaan demi cobaan untuk saya ini. Apalagi berhubungan dengan hal yang sangat membuat saya ketakutan. Meski saat itu hampir setiap hari selalu ada kerabat ataupun warga desa menjenguk ataupun sekedar melihat keadaan saya. Sebagian besar dari mereka mendukung saya. Tetapi tetap saja seperti ada sesuatu tabir misteri yang membuat saya tak merasa tenang. Saat malam menjemput seperti biasa, perasaan saya berbeda saking paranoidnya saya saat itu. Saya selalu berharap bahwa di dunia ini tak ada malam, semuanya siang hari. Hingga hari itu pun tiba, malam itu terasa sangat dingin dari biasanya. Saya sama sekali tak bisa memejamkan mata, meski telah saya coba sedemikian rupa. Walaupun sebelumnya saya telah tertidur, dan kini tiba-tiba saja terbangun, sedangkan saat itu, waktu mungkin telah tengah malam. Saya menarik nafas agak dalam, dan kemudian mencoba bangkit dari tidur. Setelah dalam posisi duduk, saya mencoba bersandar, sementara kaki tetap dalam posisi selunjuran. Dari jendela kaca saya lihat ke arah ruang utama. Di sebelah kanan kamar saya telah gelap, sementara biasanya Bapak masih menonton televisi, bahkan sampai larut malam. Tetapi tidak kali ini, capek mungkin, pikir saya. Malam itu begitu sunyi, hanya detik jam yang terdengar mengalun. Tetap ada rasa pegal di pinggang sebelah kanan. Dengan sigap saya pijati sendiri. Setelah beberapa saat saya mencoba kembali rebahan dan menutup mata. Tiba-tiba saja terdengar sesuatu yang sangat jauh, tapi lama-lama kok seperti suara seseorang. Saya agak kaget, tetapi saya tetap diam dalam posisi tidur sambil menguatkan pendengaran tentang apa yang tadi saya dengar. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi, seperti sebuah jeritan perempuan yang sangat jauh sekali. Entah itu sebuah jeritan atau teriakan, atau seperti memanggil. Belum terlalu jelas. Sementara setelah itu,
Malam kembali sunyi. Agak bingung menyikapi ini saat itu. Hanya saja saya berpikir, mungkin saya salah dengar. Sudahlah, pikir saya. Baru beberapa saat, saya menutup mata. Tiba-tiba ada lagi suara ini, seperti suara jeritan, jauh sekali. Saya tiba-tiba saja terbangun, dan saya yakin saya mendengar sesuatu. Saya lihat ruang utama, lalu kamar Bapak telah gelap. Saya sempat berpikir apa Bapak ataupun ibu saya mendengar suara. Belum jelas, pertanyaan saya seperti mengambang di antara prasangka yang enggak-enggak. Saya mulai panik, tapi saya coba mengontrol keadaan saya. Sejurus kemudian tiba-tiba ada suara perempuan muda di luar rumah, sangat dekat, tapi pelan. Di balik kamar saya terdengar jelas, singkat. Jantung tiba-tiba berdetak kencang, serasa memukul-mukul dada. Perasaan mulai tak karuan. Belum habis rasa ini, saya berniat untuk membangunkan Bapak. Tiba-tiba saja dari ruangan utama yang gelap, saya lihat ibu saya berjalan mendekat. Agak sedikit terobati. Dengan refleks, saya coba bukakan pintu kamar saya pelan-pelan, dengan maksud agar ibu saya masuk ke kamar saya. Tetapi aneh, ibu cuma diam di jendela dekat pintu masuk kamar. Saat saya lihat sesaat, saya memanggil-manggil, "Bu, Bu." Tetapi saya menyadari satu hal, sesaat saya lihat lebih jelas. Meskipun terhalang gorden kamar yang bermotif dan bolong-bolong itu, bukanlah ibu saya. Tiba-tiba bulu kuduk pun merinding, disertai kekagetan saya yang tiba-tiba mencuat. Itu adalah seseorang yang lain. Refleks saya mundur ke belakang. Saya bilang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tiba-tiba saja ada pukulan keras di langit-langit kamar. 1, 2, 3 pukulan. Kuat sekali sampai cat di langit-langit kamar berjatuhan ke bawah, serta-merta membuat lampu goyang-goyang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sosok seorang wanita di balik kamar dekat jendela ruang utama itu hilang. Yang ada tinggal kegelapan, seperti biasa. Bersamaan dengan itu kudengar suara bapak dan ibu saya. Sekilat mereka pun menyalakan ruang utama dan menyerobot masuk ke kamar saya. Raut muka bapak seperti yang kaget dengan saya, sedangkan saya sendiri hanya bisa melihat bapak tanpa bicara apa-apa. Keringat dingin membasahi tubuh saya saat itu. Meski semua keadaan bisa terkendali akhirnya. Esok harinya keadaan sudah normal, seperti sedia kala. Namun saya makin menjadi-jadi, tambah parah. Pikiran saya kacau, apalagi sejak kepergian Pak Kamal. Benar-benar tak ada orang yang bisa menangani saya. Saat itu saya nggak bisa makan sama sekali, meski dipaksa saya nggak masuk. Selalu ingin ada orang yang nemenin dan nggak mau ditinggalin. Batin saya sangat lemah dan begitu ketakutan kala saya sering mendengar suara-suara aneh. Walaupun saat siang hari, sementara keluarga saya ataupun orang lain, saat itu mereka sama sekali tak mendengar apa yang saya dengar. Akhirnya semua keluarga saya makin khawatir dengan keadaan saya kala itu. Mereka pun berinisiatif untuk menemui orang pintar. Salah seorang tetangga menganjurkan Pak Muhammad, atau biasa lebih dikenal dengan sebutan Pak Ilham. Katanya ia seorang kiai dari daerah Anom, nama daerah yang cukup jauh dari desa saya. Bahkan seumur hidup, saya baru tahu ada nama daerah tersebut. Tapi meskipun begitu, jauh jarak dari kampung saya ke rumah Pak Ilham. Katanya Pak Ilham bisa diandalkan untuk mengobati saya, dan itu diamini oleh sebagian orang di kampung, termasuk paman saya sendiri. Singkat cerita, sekitar beberapa hari kemudian, ya sekitar 8 atau 10 hari setelah keadaan saya agak baikan, Bapak berniat membawa saya ke rumah Pak Ilham, tentu saja dengan tujuan yang baik. Awalnya sempat saya tolak, tapi karena keadaan saya dan demi kebaikan saya, akhirnya saya mau juga. Hari itu sekitar pukul 10 pagi, saya mulai berangkat disertai bapak serta paman, sementara ibu memilih tinggal di rumah karena adik-adik saya ada yang masih kecil. Oh iya, saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik kedua saya laki-laki. Saat itu sekitar umur 12 tahun, yang ketiga 7 tahunan, dan si kecil masih berusia 4 tahun. Saat kejadian ini, saya masih berusia sekitar 19 tahun. Sedangkan saat ini, saya sudah hampir 20 tahun jalan. Di tengah perjalanan, kami menemui beberapa hambatan seperti hujan yang deras,
membuat jalanan licin. Dulu jalanan di kampung saya sebagian udah diaspal, sedangkan sebagian lain yang hanya tanah merah serta batu-batu seadanya. Jalan ke Anom adalah jalan yang masih tanah merah, jadi kami harus hati-hati. Daerah yang kami lalui adalah pegunungan hutan belantara serta kebun-kebun, dan sebagian adalah rumah-rumah penduduk yang berada di kaki-kaki gunung, meski tak begitu banyak. Hujan masih sangat deras dan sebagian jalan tertutup longsoran kecil. Terlihat sebagian penduduk sekitar bergotong royong meski dengan alat seadanya untuk memindahkan batu dan tumbukan tanah merah dari jalanan yang menghalangi badan jalan. Apalagi jalanan di kampung memang sangat sempit dan berkelok-kelok. Jalurnya sangat sulit, apalagi saat hujan, licin sekali. Itu sangat berbahaya dan bahkan bisa membahayakan nyawa jika suatu saat terjadi longsor yang cukup besar, sahut paman saya. Sesaat kemudian di tengah hujan seseorang bapak menghentikan kendaraan kami dan beliau bilang untuk segera menepi. Benar saja, dugaan paman saya ternyata di depan, katanya ada longsoran. Saat itu siang menjelang sore hari, karena terpaksa akhirnya kami menghentikan sejenak perjalanan kami. Dengan harap-harap cemas, kami berharap hujan segera berhenti, atau paling tidak agak sedikit reda, dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Sementara saya sesaat terkesima dan agak cemas tentang kejadian ini. Takut-takut saya pulang ataupun sampai kemalaman. Saya ragu dengan keadaan seperti ini, kami bisa pulang dan pergi dengan cepat. Atau bahkan kami sama sekali tidak bisa mencapai tujuan kami hari ini. Andai saja longsor yang terjadi cukup hebat dan membutuhkan beberapa alat berat. Di samping itu medan jalan yang membuat kami tentu kesulitan selain licin dan bisa membuat ban selip itu lebih berapi. Setelah makan dari perbekalan yang disiapkan, hujan pun masih berlangsung, meski tidak sehebat tadi. Kami terduduk lesu di dekat perapian rumah salah seorang penduduk yang dengan ramah mempersilahkan kami. Daerah ini sebenarnya sangat berisiko longsoran. Selain berada di kaki bukit, juga terlihat sebagian bukit-bukit sudah dialih fungsikan menjadi daerah pertanian, sayur-sayuran, tomat, dan sebagainya. Salah seorang warga sempat mengobrol beberapa saat dengan kami, menanyakan ihwal tujuan kami. Setelah itu bapak saya pergi sesaat untuk memeriksa longsor yang terjadi di depan, apa besar atau tidak. Bapak pergi dengan beberapa orang warga yang membawa alat seadanya, seperti cangkul dan linggis, sedangkan paman tetap bersama saya. Beberapa saat kemudian setelah rundingan dengan paman, kami akan mencoba untuk meneruskan perjalanan jika saja tidak ada longsor. Tapi andai saja ternyata benar ada longsoran yang besar yang menutupi akses jalan, maka dengan terpaksa kami harus putar balik untuk pulang kembali. Karena daerah Anom masih cukup jauh, kira-kira sejam perjalanan lagi dari sini, dan tak ada rute lain kecuali jalan kampung ini. Setelah mendengar kabar dari bapak, ternyata jalan sudah bisa dilalui, meskipun harus sangat hati-hati, karena bisa saja terjadi longsor susulan yang lebih besar. Dengan berbagai pertimbangan, selain dari kondisi saya, akhirnya dengan terpaksa kami membuat keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Kepada warga kami pun pamit. Perjalanan itu cukup sangat melelahkan. Kira-kira jam 4 lebihan kami mulai memasuki daerah hutan. Meski sore, suasana hujan membuat hari terasa sudah sangat gelap dan tak ada satupun rumah penduduk. Saya mulai cemas, termasuk bapak dan paman saya. Tetapi mau gimana lagi, perjalanan ini harus dilanjutkan. Beberapa kali ban kami selip, terpaksa bapak atau paman bergantian dorong, sementara saya tak bisa berbuat banyak karena pinggang saya masih agak ngilu. Tapi setidaknya ini puncak yang indah. Saat tiba carry pick up tahun 87 milik paman saya mogok di tengah hutan dan di tengah hujan. Lagi kami bertiga hanya terdiam sementara. Saya juga bingung, sedangkan paman berusaha menghidupkan mobil, tapi tetap gak bisa. Jalanan di depan sudah sangat gelap, di belakang juga demikian, gelap. Sementara jam hampir setengah 5 sore, udah seperti malam saja. Tiba-tiba saja sayup-sayup, saya dengar suara kayak orang garuk-garuk besi berkarat, pakai kuku, berdecit-decit, gak terlalu jelas juga karena hujan.
Itu terjadi berulang-ulang, seperti dari arah kolong mobil bagian belakang. Paman dan bapak saya ternyata juga dengar. Kami semua bingung, mau gimana setelah itu. Tiba-tiba sesuatu seperti sebuah bayangan hitam melintas cepat di depan kami, entah apa yang pasti. Berbarengan dengan itu, usaha paman untuk menyalakan mobil berhasil. Mobil kembali nyala tanpa pikir panjang. Mobil langsung paman saya gas, meraung-raung agak sedikit lost control. Tapi beberapa saat kemudian, mobil cepat dikuasai dan meninggalkan jalanan tadi. Tanpa kekagetan dari paman, bapak, begitupun saya. Setelah beberapa saat kami hanya terdiam, dan kejadian ini pun berlalu. Sekitar setengah 6 sorean, akhirnya dengan berbagai rintangan yang cukup sulit, kami sampai di sebuah desa. Cukup banyak rumah-rumah sebagian seperti bedeng, yang berjejer tak beraturan. Sebagian yang lain adalah rumah sederhana dan pos-pos. Setelah bertanya kepada seorang warga, di situ akhirnya kami menuju rumah Pak Ilham. Kami disambut oleh seorang laki-laki setengah baya, kira-kira 60 tahunan lebih, yang langsung dengan ramah mempersilahkan kami masuk. Setelah sekian berbincang ikhwal tujuan kedatangan kami, Pak Ilham sesaat melihat saya dan menyuruh kami semua sembahyang maghrib berjamaah di musola tak jauh dari lokasi rumah Pak Ilham. Setelah selesai membaca kitab suci Al-Quran, akhirnya Pak Ilham mulai berbicara. Beginilah kira-kira. Secara umum menurutnya, gangguan jin yang terjadi pada kita disebabkan kebiasaan hidup kita yang salah. Karena lanjutannya hanya dengan zikir yang ikhlas dan segenap hati, percaya akan kekuatan, dan manfaatnya tentu bakalan menghalau semua tolak bala, termasuk jin-jin ingkar, ataupun bisik rayu tipu daya para setan. Insya Allah. Pak Ilham lalu bilang bahwa aktivitas yang saya lakuin, seperti jarang sembahyang ataupun berdoa, memudahkan jalan bagi para jin-jin yang ingkar untuk menguasai sebagian dan keseluruhan tubuh kita, hingga saat mereka bisa bersemayam dalam tubuh dan menggerogoti pikiran, menempelkan perasaan-perasaan was-was, berprasangka takut. Karena ternyata merekalah yang mengarahkan saya memasuki eksistensi mereka, agar saya menjauhi dari dogma agama yang lurus ini dan hidup bebas berdampingan, sehingga apa yang saya pikirkan sesungguhnya itu adalah pikiran-pikiran mereka. Beberapa saat setelah itu diambillah segelas air setelah membaca satu ayat Al-Quran. Lalu beliau menyuruh saya mencelupkan jari kelingking saya. Seketika air yang tadinya putih bening pelan-pelan berubah seperti tinta yang berwarna hitam, lama-lama pekat hitam. Saya kaget tentang hal ini, begitupun bapak dan paman saya yang dari tadi cuma terdiam saja. Beliau lalu seperti berbicara dengan seorang. Ada 4 jin katanya. Kira-kira begitu dengar hal itu saya hanya menduga-duga, jangan-jangan dalam tubuh saya ada makhluk lain yang bersemayam. Setelah sebelumnya mendengar cerita yang disampaikan Pak Ilham tadi. Sementara rinai hujan masih terdengar, meskipun agak pelan. Setelah itu saya disuruh untuk meminum air putih, tetapi rasanya seperti mirip air kelapa. Beberapa menit setelah itu dalam keadaan saya masih mengobrol dengan beliau, tiba-tiba kepala saya pusing dan saya mual-mual seperti mau muntah, serta batuk-batuk. Dan paman saya disuruh untuk memijit-mijit kaki saya, serta menekan-nekan ibu jari kaki saya. Sementara bapak memegang tangan dan pundak saya. Posisi saya kini jadi rebahan. Lama-lama keringat dingin deras mengucur dari seluruh badan saya, yang terasa sangat panas. Saya sangat ngerasa capek dan lemes, seperti habis perjalanan jauh sekali, bahkan sangat sulit untuk menggerak-gerakkan tangan. Tiba-tiba dalam pikiran selintas saya seperti melihat sebuah rumah dari kejauhan, tapi lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi itu entah di mana. Dalam hati saya berkata, ada apa dengan saya? Apa yang terjadi? Ketika saya mau membaca istighfar, seperti selalu ada yang menahannya, seperti bilang jangan, dan baru berhenti setelah saya nggak niat baca istighfar. Itu berlanjut berulang-ulang. Sementara itu saya masih mendengar Pak Ilham membacakan doa dan beberapa ayat.
Kepala saya makin pusing, sementara peluh bercucuran seperti air hujan yang tercurah membasahi tubuh saya. Mata saya terasa terangkat ke atas. Lama-lama saya merasa tubuh saya ada yang mengontrol kuat sekali. Antara sadar dan tidak, saya merasa saya berontak menendang-nendang paman saya dan memukul-mukul bapak saya. Seperti saya punya sebuah amarah yang kuat. Entahlah, saya juga teriak-teriak, juga memaki-maki. Pandangan saya tiba-tiba mengabur. Saya ngerasa gak bisa apa-apa. Walaupun tubuh saya berkehendak lain, semuanya tak bisa dikendalikan lagi. Dalam bentuk keadaan titik sadar yang sulit saya jelasin, tiba-tiba saya merasa bertemu seseorang. Bukan, tapi beberapa orang, salah satunya yang paling jelas adalah seorang wanita yang memiliki bentuk wajah aneh. Ia memiliki bentuk mata yang besar, hampir memanjang, sampai ke dekat telinga. Lalu telinga yang memanjang atau agak runcing ke atas, berbeda dari setiap manusia di muka bumi ini, dan rambut yang sangat-sangat panjang, kasar, seperti kawat, terurai tidak beraturan, dan sangat lusuh. Ia juga terlihat memakai pakaiannya berwarna hitam. Tak begitu jelas, tapi bentuk wajah yang bulat oval. Lalu meski saya lihat secara samar, tapi itu sangat menyeramkan. Lalu wanita itu mendekati saya dengan gerakan-gerakan seperti zigzag, secara cepat. Saya hampir lupa untuk kejadian saat ini, yang pasti dia seperti mau mencekik leher saya. Ia mendekat, semakin mendekat. Saya meronta sekuat tenaga, tapi tubuh ini sulit untuk digerakkan. Hingga jarak sekitar beberapa meteran, dia tertawa terbahak-bahak. Wajah wanita itu melepuh dan berwarna merah. Astagfirullah, astagfirullah, teriak saya. Ia lalu menjauh sejauh mata memandang, lalu mencoba mendekat lagi, tapi tiba-tiba saja hilang. Saya rasain nafas saya masih terengah-engah, terseok-seok. Sekejap saya tiba-tiba berada dalam satu masa yang lebih ringan. Entahlah, rasanya emang seperti itu. Saya melihat seperti rumah-rumah. Makin jelas, banyak orang berdatangan. Semuanya saya nggak kenal. Kebanyakan dari mereka juga memakai pakaian hitam, atau mungkin semua pakaian yang mereka kenakan berwarna hitam. Mereka memperhatikan saya dari jauh sekali, tetapi terdengar jelas samar-samar dan saling berbisik dalam suatu bahasa, dan itu bukan bahasa Sunda. Yang saya kenali itu seperti pola bahasa yang berbeda, sulit untuk dikatakan. Rumah-rumah itu tersusun bertingkat seperti tali temali, terbuat sejenis bambu ataupun kayu. Warna langitnya seperti suram kelabu, banyak lubang-lubang di tanahnya yang berwarna hitam legam, seperti sejenis lumpur, lebih mirip sebuah lapangan yang luas, tanpa pohon. Daerahnya seperti lembab dan membuat saya tidak betah dan ingin segera pergi. Saat saya mulai merasa sendiri dan sangat takut, sesaat kemudian, seperti ada suara di telinga saya. Saya pun sadar, walaupun tidak sepenuhnya. Terdengar suara-suara doa di luar, namun serasa jauh. Tiba-tiba saya seperti jatuh dari atas ke bawah dengan sangat cepat. Sepertinya tubuh saya ada yang memegang. Saya juga merasa seperti tiupan-tiupan angin yang sangat kuat di seluruh tubuh, seperti aliran angin lewat pipa yang tertiup kuat menyentak tubuh, tapi di saat bersamaan dan lebih dari satu. Dalam kekosongan yang menyelimuti jiwa saya, hanya terdengar desiran lembut angin yang menyapa begitu halus, hingga saya tak kuasa untuk menerima mungkin apapun yang terjadi pada diri saya. Itulah sebuah jalan hidup yang harus dijalani, kadang terasa sangat pahit. Saat sebagian orang memiliki dunia yang penuh warna, sementara saya merasa seakan cekam membara, mengalun hingga senja. Jawaban hanyalah jawaban. Oh Tuhan, berikan hamba kekuatan. Sekian saya tersadar, saya coba menggerakkan kedua tangan dan kaki. Pelan saya berdiri, dada saya terasa sesak. Setelah itu saya mendengar orang-orang berbicara dari jauh, seperti berada dalam ruangan yang hampa. Suara-suara itu bergema kini di sekitar saya. Namun saat itu, semuanya tak saya pedulikan lagi. Semuanya di sekitar kini mulai menghitam dan menjadi gelap. Saya takut dan was-was.
Tapi rasanya saat itu saya sudah tak mempunyai tenaga walaupun untuk melangkah. Nafas yang mulai melemah dan kedua mata ini sepertinya sudah tak kuat untuk terbuka lagi. Di tengah suasana tak menentu, kemudian saya hanya bisa merangkak pelan dan mencari tempat untuk bersandar. Saat itu rasanya pilu benar-benar mengharu-biru, menguasai, dan menjadi raja. Di tengah tubuh yang telah letih, perlahan saya memejamkan kedua mata ini. Tersadar, ternyata terasa air mata saya telah meleleh. Namun tak saya usap, dibiarkan saja mengalir pelan dan berjatuhan secara alami. Dalam sebuah puncak dari keputusan sudah tak ada harapan, dan rasanya mungkin inilah kekalahan. Saat semua langkah, tenaga, semangat, semuanya hilang pergi, membias tak berbekas. Tiba-tiba ada rasa rindu yang pelan-pelan menguat. Saya rindu ibu, bapak, adik-adik saya, jalanan kampung saya, dan Pak Kamal, tawa riang, pagi, udara sejuk. Semua hal kini terbayang seperti sebuah potongan film yang seolah-olah membuat serasa bahwa hidup itu sangat berarti. Untuk semua orang rasanya aneh, pengen kembali, walaupun hanya sedetik, mungkin hanya untuk meminta maaf. Andaikan saya telah berbuat salah dan menzolimi mereka. Ada seberkas cahaya menerangi sisi ruangan gelap ini. Pelan-pelan sudah mulai berubah. Walaupun mata telah terpejam, saat itu semuanya bisa terlihat. Entahlah. Cahaya itu terasa hangat menyentuh sebagian wajah, lalu mata. Namun semuanya masih bisu. Tak ada orang lain di sana selain saya. Meski berat, pelan saya bukakan kedua mata saya. Terasa perih. Sehalus udara yang sangat nyaman mengentak membuat saya serasa bisa kembali bernafas. Secara pelan, saya mencoba untuk duduk tegap. Dalam tekanan batin, serta-merta nafas yang mulai mengalun tajam dan agak aneh. Rasanya perasaan saat itu, saya pelan menyadari bahwa saya telah berada di sebuah jenis padang rumput berwarna seperti merah, sangat luas. Agak mulai heran karena dari tadi saya bersandar dan mungkin alam telah mulai siang hari. Pikir saya saat itu masih dalam keadaan duduk, tapi secara samar-samar saya melihat jalan yang panjang terbentang. Sempat saya bertanya di mana ini, namun semuanya terasa sangat ringan, seperti tekanan gravitasi yang lebih rendah. Perlahan saya berdiri dan tiba-tiba saja saya seperti tersedot secara kuat dan tak mampu melawan. Sangat cepat dan kuat, hingga tiba-tiba saja ada cubitan sentuhan dan tepukan-tepukan di pipi. Tiba-tiba seperti aliran darah, serasa hangat, mengalir semua tubuh. Dan berikutnya secara pelan terdengar suara-suara seperti bapak. Lama-lama semakin jelas, dan saya pun tersadar. Dengan agak kaget dalam nafas yang ngos-ngosan, saya coba melihat ke arah kiri dan kanan. Akhirnya saya coba baca istighfar, walau terasa pelan sekali, bahkan hampir saja tak bersuara. Di sekitar, saya lihat ada bapak, paman, serta Pak Ilham, dan seorang laki-laki yang saya belum kenal. Kepala saya masih sedikit pusing, dan dunia terasa sangat berat. Setelah beberapa saat, saya disuruh minum air putih, seperti yang sangat kehausan. Saya habiskan satu muk penuh air itu. Bapak saya mengusap-ngusap kening saya, sementara Pak Ilham duduk di hadapan saya. Laki-laki di sampingnya lalu minta diri dan mengucapkan Assalamualaikum. Kontan saya ucapkan Waalaikumsalam, serentak beserta Pak Ilham. Meskipun beliau bicara tidak sekeras saya, hanya sebuah suara lembut disertai gerakan bibir saja terlihat dari ujung mata kiri saya. Sementara saya hanya melihat ke arah kanan di mana arah pria itu pergi. Sementara bapak dan paman saya, mereka diam saja. Ada rasa aneh dalam hati saya, walaupun saat itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya menyayangkan sikap yang ditunjukkan bapak dan paman saya. Dalam hati saya, kenapa mereka tak menjawab salam. Sesaat setelah itu saya pun mencoba bangkit duduk, dibantu sama paman saya, dan bersandar ke dinding yang sebelumnya telah disiapkan bantal. Setelah beberapa menit kemudian, saya mencoba mencari tahu tadi apa yang sudah terjadi. Saya melihat ke bapak saya. Dengan sebuah isyarat, saya bertanya tentang keadaan saya tadi. Meskipun cuma bentuk bibir
dan tak ada suara. Tapi saat itu bapak saya cuma duduk terdiam dan enggak memperhatikan isyarat saya. Ada rasa salah tingkah karena penasaran. Ada rasa ingin bicara. Ada. Tapi perasaan saya nggak enak. Karena kejadian tadi saya sadar dan nggak sadar. Saya takut. Saya ngelakuin sesuatu hal. Karena seingat saya, tadi saya meronta dan menendang-nendang ataupun berteriak-teriak. Di balik 1000 pertanyaan berkecamuk dalam hati saya, Pak Muhammad atau Pak Ilham mulai berbicara. Dia mulai dengan sebuah isyarat. Ia mulai menceritakan. Kira-kira seperti ini poinnya. Bahwa benar, dalam tubuh saya ada beberapa jin yang mengganggu. Mendengar itu, saat itu saya cuma bisa diam. Agak-agak cemas campur aduk rasanya. Pak Ilham menambahkan apa yang saya lihat. Saya dengar itu. Sesungguhnya adalah benar. Tetapi jin dalam tubuh saya yang mengarahkan dan berperan hingga semuanya bisa terjadi. Hakikatnya, alam jin itu hal yang gaib dan tak bisa terlihat oleh mata manusia. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka berada di suatu tempat yang dimana kita tak akan bisa melihatnya. Mungkin bisa diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam jin itu tentu tak bisa dilihat, tetapi normalnya hanya mungkin bisa untuk dirasa saja. Tetapi itulah misteri terbesar juga hanyalah semata-mata karena sudah kehendak dari Sang Maha Holi, Tuhan semesta alam. Ternyata dulu ketika saya melihat seseorang perempuan di pangkalan ojek dan di rumah, hakikatnya mungkin mereka tertutup tabir sinar-sinar tertentu dan berbeda alam dengan kita. Tapi karena saya sudah atau ada dalam pengaruh jin, makanya saya bisa lihat ataupun mendengar keadaan seperti itu. Mereka ternyata senang jika kita takut dengan mereka, apalagi sampai kita memuja-muja mereka dengan cara umpamanya menyuguhkan sesajen. Para leluhur tidak membutuhkan sesajen ini, semata-mata hanya tipu daya para jin yang memanfaatkan celah keimanan dengan cara menyisipkan tradisi atau mengaku sebagai leluhur lewat mimpi dan sebagainya. Tentang saya melihat seperti padang rumput berwarna merah, apa itu alam jin? Allahu alam. Tapi mungkin semuanya bisa diartikan hanya sebuah proses alam bawah sadar saja. Untuk hal ini sangat mungkin semua hal yang berkaitan berperan serta. Ilmu saya belum sampai untuk membahas ini, apalagi mengingat semua apa yang disampaikan Pak Ilham beberapa tahun lalu. Tapi yang pasti, pengalaman saya ini sungguh dahsyat, terlebih untuk kehidupan saya yang merubah pola pikiran. Proses mengeluarkan jin dalam tubuh saya bukan hal mudah, termasuk saat saya tiba-tiba tidak sadar. Yang terjadi adalah tubuh saya benar-benar dikendalikan dengan sekuat tenaga. Saya meronta, menendang-nendang, bahkan sampai memaki-maki, menghina, ataupun merendahkan. Tetapi hanya karena sebuah kehendak Tuhan yang maha kuasa, maka seluruhnya berhasil dilumpuhkan. Pak Ilham adalah seorang kiai yang benar tidak ada acara bidah atau apapun untuk membantu saya. Ia hanya menggunakan ayat suci Al-Quran saja. Sosoknya mengingatkan saya seperti almarhum Pak Kamal, selalu baik dan bersahaja. Bapak saya, juga paman saya, adalah saksi di mana beberapa sosok makhluk yang ingkar bisa saja bersemayam dalam diri siapapun. Bahkan bisa merubah pola pikir kepribadian hingga benar-benar membuat kita meninggalkan wajib ataupun sunnah agama dan berubah menjadi salah satu dari anggota mereka. Pikiran kita menjadi terpenjara, nista, dan hina. Semua jin telah berhasil ditangkap. Ada sebagian yang berbait dengan mengucap 2 buah kalimat syahadat. Namun sebagian yang lain memilih ingkar dan bertahan sebagaimana bentuk untuk menguatkan berbagai tekad yang telah ia mulai. Sebenarnya ini merupakan pertarungan energi antara baik dan jahat, di mana semuanya saling tarik-menarik satu dengan yang lain. Iman adalah bentengnya, dan zikir dan ibadah adalah pedangnya. Satu hal yang masih jadi misteri, di mana saat itu saya diobati Pak Ilham. Saya melihat laki-laki yang membantu saya. Ia duduk di samping Pak Ilham. Karena penasaran, saya ceritain hal itu ke bapak dan paman. Namun setelah mendengar saya, tapi sama sekali mereka menyangka bahwa ada orang lain di sana.
Pantesan mereka tidak mengucapkan salam ketika laki-laki itu pergi. Entah apa laki-laki itu, sebagian dari jin muslim. Masih menjadi misteri buat saya. Sewaktu saya dalam keadaan tidak sadar, ternyata saya melihat rumah-rumah dan sebagainya, walaupun secara samar itu mungkin saja diambil dari memori jin ketika dikeluarkan dari tubuh saya. Dan potongan-potongan memori itu masih tertinggal. Terkait saya melihat atau berkunjung ke alam jin itu mungkin sangat agak sulit, karena alam itu berada di dimensi yang lain dan berbeda, sedangkan saya makhluk tampak, sedangkan jin tersembunyi. Terkecuali para Rasulullah yang memiliki kemampuan itu, sementara saya, wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Sosok wanita yang saya lihat ketika diobati mungkin itulah sosok jin dalam sosok yang sebenarnya, berkulit benar-benar merah, seperti melekat pada tubuhnya, bermata besar, memiliki telinga yang agak runcing, mirip seperti telinga kuda atau kucing. Ini juga, wallahu alam. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ilham dan setelah keadaan saya lebih baik, kami ditahan untuk pulang, karena selain waktu mulai menjelang malam, kini hujan kembali menyelimuti kami saat itu. Dengan agak berat hati, kami pun menginap. Sekitar dini hari, Pak Ilham membangunkan kami untuk sholat tahajud, lalu lanjutkan dengan membaca ayat suci sampai menjelang sholat subuh. Setelah itu perasaan saya tenang, dalam hati ini damai. Sejenak Bapak bertanya, apa saya udah baikan? Saya jawab iya. Meski sebagian pinggang masih terasa ngilu, tapi keadaan itu jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Setelah beribadah, dari raut muka Bapak serta paman saya terlihat lebih berbeda, terasa sangat plong, hingga beban ekonomi, sulitnya hidup, beratnya perjalanan, ataupun hal lain seakan hilang. Yang ada hanyalah ikhlas hati, seperti memuncak, dan bersyukur akan karunia hidup ini. Sejauh dalam hidup saya, inilah yang paling tenang. Terus terang hati terasa begitu menggebu-gebu, entah kenapa, dan begitu sulit untuk diungkap. Sangat nyaman sekali, semua hal terasa jadi ringan. Alhamdulillah, saat itu saya rasa sebuah momentum baru untuk saya. Emang benar, kekuatan iman dan doa itu ribuan kali lipat lebih bikin kita tenang. Hingga pagi di hari itu pun menjelang, pelan-pelan warna langit yang hitam mulai berubah jadi biru, disertai mentari yang mulai menghiasi sisi ufuk sebelah timur. Dari halaman rumah Pak Ilham bisa dirasakan dingin yang memeluk badan. Ini mulai berganti menjadi hangat. Setelah beberapa saat kami pun minta izin untuk berkemas dan pulang. Sebelumnya saya memberikan Pak Ilham sebuah kain tenun peninggalan nenek saya. Itulah cara kunjungan atau silaturahim di kampung saya. Biasanya kain ataupun baju koko untuk laki-laki, serta kerudung dan kebaya untuk para wanita. Tandanya dia sudah dianggap oleh keluarga saya saudara. Begitulah adat istiadat atau tradisi kampung, hingga sejauh mata memandang itu adalah saudara. Pak Ilham sempat menolak, tetapi kemudian beliau menerimanya dengan penuh syukur. Sementara untuk sedikit uang yang kami berikan di amplop, Pak Ilham dengan tegas menolaknya. Beliau justru marah, karena menurutnya membantu adalah hal yang harus dilakukan semua manusia. Dengan suara agak keras, menyuruh kami untuk memberikan ke anak yatim saja. Singkat cerita, akhirnya kami undur diri untuk pulang. Saya sekarang telah bekerja, memiliki istri yang soleh, dan 2 orang putra kembar. Kehidupan saya normal, walaupun kejadian-kejadian tentu sangat jarang lagi saya rasakan. Kehidupan kelam saya yang berhubungan dengan hal-hal mistis, alhamdulillah sepenuhnya berakhir. Meskipun ada sedikit yang membekas, tapi itu saya anggap sebuah karunia yang orang lain mungkin tak mendapatkannya.